Peristiwa dugaan kekerasan seksual yang menjadi salah satu kesimpulan dari Komnas HAM itu, mungkin kalau kita ngelihat alur berpikirnya Sambo, karena terjadi kekerasan seksual, gua marah, martabat gua diganggu, gua tembak. Ya. Gitu. Artinya 340 bisa dikesampingkan itu kan, Ya. kemarahan dan sebagainya. Tapi kalau memang kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tidak ada, maka dugaan-dugaan bahwa berencana dari Magelang dan sebagainya itu dengan motif apa itu, entah perselingkuhan dan sebagainya itu mungkin masih masuk akal kita, yang artinya logika hukumnya masih nyambung lah seperti gitu, Abang Da. Ya. Nah, kepolisian dalam hal ini, Abang Da, kenapa menurut saya ya, kenapa nggak diungkap saja gitu? Kenapa dibiarkan ini oleh kepolisian itu menjadi sesuatu bahan yang dikipas-kipas terus di masyarakat ini? Akhirnya panas semua, makin membara, makin membara. Saya melihat ini disengaja ini tetap membara gitu. Atau apa sih? Ini kan perlu pembuktian ya, apakah memang terjadi kekerasan seksual itu seperti diduga Komnas HAM dan Komnas Perempuan atau tidak. Tapi maksud saya gini, polisi, penyidik itu jangan kemudian menganggap isu yang disampaikan oleh dua lembaga itu kemudian diam saja gitu. Itu kan maksud harus saya. dibuktikan supaya publik itu tidak kemudian bingung dan mereka-reka sendiri. Dulu di podcast yang awal saya pernah mengatakan ketika hukum itu tidak jalan, maka orang akan menjadi polisi. Ya, semua jadi polisi, semua mengira, semua menebak, semua mengatakan itu salah karena hukum tidak berjalan seperti yang diharapkan. Harusnya ketika ada persoalan itu mampu dijawab. Ya, ada persoalan mampu dijawab sampai itu diserahkan kepada atau dilimpahkan kepada pengadilan. Itu yang harusnya dilakukan. Dan kemudian menurut saya ini tidak boleh terlalu lama berlarut sehingga kemudian kita ditimbulkan atau dimunculkan dengan isu-isu yang sifatnya spekulatif dan kemudian orang akan berpikir dengan caranya masing-masing ya. Menurut saya itu juga tidak bagus karena publik itu pengen tahu cerita yang sebenarnya seperti apa gitu. Salah satu yang mengganjil di pikiran saya, Bang Da, itu pengakuan dari Bu Putri, Bu PC kepada Komnas Perempuan yang menyatakan ini semua salah saya gitu. Ini kan pernyataan yang sebenarnya harus digali dalam-dalamnya. Maksud lu salah saya itu apa? Jangan-jangan memang nggak terjadi pelecehan itu gitu. Atau dia yang mancing-mancing dan sebagainya. Artinya kan harus digali ya, Bang Da. Satu. Yang kedua, pernyataan Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada dugaan kekerasan seksual ini kan sudah mau tidak mau harus digali oleh kepolisian. Supaya tidak bertolak belakang antara apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan nanti kesimpulan dari Komnas HAM. Ya gini, kan sifatnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu adalah rekomendasi. Ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan proses penyidikan yang melakukan penyidikan rangkaian peristiwa. Ini kan ada rangkaian. Tidak mungkin misalnya sebuah peristiwa kemudian ujuk-ujuk yang tidak nyambung dengan peristiwa sebelumnya atau peristiwa sebelumnya. Kan bicara rangkaian. Nah, gampang saja apakah yang disampaikan Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu masuk nggak rangkaiannya? Masuk nggak misalnya tempusnya? Waktunya masuk nggak? Misalnya tidak bisa Komnas HAM mengatakan peristiwa itu terjadi 1 Juli misalnya, padahal mereka berangkat nggak 1 Juli, ya kan? Berkesesuaian. Ya dia harus terangkai bahwa peristiwa dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi, diduga pukul sekian, hari apa, kan? Harus nyawut itu ketika itu sedang apa dan siapa ada di sana. Terkonfirmasi semua. Terkonfirmasi dong. Supaya ini menimbulkan sebuah rangkaian. Tidak bisa misalnya terjadi pada pukul 1 siang. 1 siang itu si PC-nya ada di mall misalnya. Kan itu nggak nyambung rangkaian. Nah, menurut saya ini kita nggak tahu nih apa yang menjadi dugaannya Komnas HAM. Pasti ada rangkaian jam, kemudian hari, saksi, kemudian ada psikolog yang mendampingi. Paling tidak pelajari ini ada kebohongan atau tidak, maka kemudian timbullah sebuah kesimpulan ada dugaan kekerasan itu,
Nah ini kan harus dibuktikan oleh penyidik, penyidik menindaklanjuti dari prosesnya, pro justisianya kan ada di Polri. Nah Polri kemudian menerima itu informasi dari Komnas HAM, harusnya dilihat apakah memenuhi rangkaian peristiwa di Magelang itu. Itu harusnya. Tidak kemudian hari ini kemudian mendiamkan saja. Sehingga menurut saya nanti kalau tidak cocok dengan rangkaian peristiwanya ya sampaikan juga. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden buka seterang-terangnya, buka sejelas-jelasnya itu terjadi. Nah kalau tidak itu maka keterangan atau rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan keraguan dari LPSK ini akan kemudian bermain-main di tengah-tengah publik yang terus, mana yang benar nih. Ketidakpastian terus. Nah Polri ya diam juga. Kan Polri nggak menanggapi salah, tidak benar ya. Misalnya apakah kemudian itu benar. Dan itu penting juga bagi keluarga Joshua ya.